Ada yang memang jawara yang 103 tahun yang terakhir tuh. Tidak dalam keadaan sakit, tidak. Karena dia ngamuk terus, lalu kompromi sama saudaranya. Kebetulan ada dari saudara-saudaranya menjadi pasien Abi, akhirnya rembukan. Abi pingin Abah dikeluarkan susuknya. Dia marah-marah terus, kalaupun dipegang. Kalau saat ngamuk nih orang-orang pada mental gitu. Memang gagah tuh orang ya. Kakek-kakek 103 tahun. Dia tidak sakit. Justru karena kegagahannya itu, marah-marah akibat mungkin ilmunya itu, keluarganya takut kalau dia marah gitu. Bawa golok, sehari-harinya bawa golok. Dia juragan tanah lah ya. Diisi ilmu macam-macam untuk penjagaan pelindungan badannya, diisi macam-macam itu karena untuk pelindungan, melindungi hartanya. Si Abah ini kalau udah ngamuk, berapa orang mental. Di luar kalau marah, siapapun orangnya, dihajar gitu. Orang pada takut. Nah, kalau Abi kan tahu nih, orang yang begitu nggak mungkin langsung. Pasti dia melawan atau tidak mau ya, karena ruqyah itu harus ada niat. Akhirnya Abi ambil inisiatif nih. Untuk yang jarak jauh juga pasti dengan cara memberikan air ruqyah. Nah, dengan diniatkan seperti tadi. Melalui nama, kemudian minta sama Allah, ya Allah, jika memang ada kebaikan di dunia untuk Fulan bin Fulan, sembuhkan ia dan sehatkan kembali. Dan sabutlah pengaruh ilmu atau susuknya yang selama ini mengganggunya. Dan apabila dia ada kebaikan untuk akhiratnya, ya Allah, hilangkan pengaruh susuknya. Wafatkan ia dalam keadaan husnul khotimah. Hari pertama dikasih air ruqyah, katanya, dia langsung sakit. Sakit nggak bisa kemana-mana. Dia diam di tempat tidur. Hari keberapa langsung sakit aja nggak bisa kemana-mana. Bisa jalan lagi, dikasih air, sakit lagi laporan. Bi, katanya. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak. Begitu. Ini, di saat sakit, kata Abi itu, silakan video call untuk meruqyah langsung ke si Abah tersebut. Pokoknya pada hari H-nya, yang disebutkan Abi tadi dengan syarat yang tadi, disebutkan bahwa si Abah itu sedang sakit. Nah, langsung video call sama Abi. Langsung Abi ruqyah saat itu, meskipun dia melotot-melotot, mau apain gua lu, katanya. Abi itu, biarin aja di ruqyah. Tak. Udah, setelah di ruqyah, dia lemas, tidur, kemudian stamina-nya semakin menurun. Seminggu kemudian dari ruqyah itu, yang video call, alhamdulillah dia meninggal dengan tenang, katanya. Itu teman-teman. Tapi ada ceritanya lagi nih. Setelah dia meninggal, ada jin atau goib-goib yang mengganggu istrinya, mengganggu menantunya, di situ anak-anaknya. Jadi dia gaplok dari, mohon maaf, kadang-kadang pantatnya digaplok, tiba-tiba nggak kelihatan. Gitu. Dipanggillah Abi ke rumahnya, gitu. Ternyata masih ada benda-benda peninggalan si Abah tadi, seperti golok dan lain-lain. Ya, Abi ruqyah, Abi suruh buang atau kasih ke siapa lah ya, gitu. Alhamdulillah, setelah itu rumah itu tenang. Kasihan kan ada bayi menantunya itu, ada bayi. Banyak cerita tentang kakek ini tuh, ya, tapi dipersingkat aja. Dari sehat, karena memang terdeteksi ada susuk dan khodam-khodam, ya, dari ilmunya itu, karena negatif, jadi Abi ruqyah, nah akhirnya meninggal dengan husnul khotimah. Alhamdulillah setelah itu tenang. Ini benar-benar cerita untuk teman-teman, untuk di-share. Jangan panik kalau misalnya ada saudara, teman, atau sahabat, keluarga, ya. Yang paling simpel, baca surat Ar-Ra'd sebelumnya. Kalau mau sholat istikharah boleh, ya. Sholat sunat istikharah boleh. Allah diniatkan untuk apa? Yang tadi habis sebutan, yang tadi diulang-ulang ya. Tapi biasanya Allah mengabulkan yang husnul khotimahnya itu. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Kalau yang tidak bisa, yang penting niat. Yang penting niat yang dua tadi, ya tunggu jawaban dari Allah. Bisa dengan Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, bisa dengan surat Yasin, bisa dengan surat apapun, ya. Bisa dengan sholawat yang teman-teman bisa. Insya Allah semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya kesulitan juga, cari peruqyah yang memang biasa. Kalau Abi biasa sih, alhamdulillah. Hanya dengan ruqyah bisa lepas. Alhamdulillah, gitu.